Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang sesi tanya jawab. Silahkan kerahkan semua energi mie dan ayam tadi itu dalam pertanyaan-pertanyaan yang kritis, ya, pertanyaan-pertanyaan tajam, supaya dua proyek yang tadi dipaparkan oleh Pak Iqbal, yang pertama Rumah Hikmah yang akan menjadi melting point atau melting pot dari ilmu dan amal kita. Kita satukan niat, ilmu dan amal kita di Rumah Hikmah ini, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan terus kebaikannya. Yang kedua, rencana untuk menjadikan suatu amal pertama dari Rumah Hikmah. Tadi Pak Tata dari Kalimantan ini mana Pak? Haji Tata mana? Wah, aduh, anak muda duduk di bawah aja. Beliau ini berapa Pak? 40 juta dibalik. Pak Haji Tata ini mantan Bupati Martapura. Nah, ini tahun lalu ikut iktikaf di masjid kita di Jonggol. Pertama kali katanya seumur hidup tidur di masjid. Subhanallah. Jadi sekali pengalaman itu rupanya tak terlupakan dan terus-terusan. Kalau ada acaranya Pak Iqbal jauh-jauh datang dari Martapura ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami yang tinggal di luar Jawa, kalau ingin berpartisipasi itu bentuknya bagaimana, Bapak? Kalau seandainya tadi tentang Baitul Hikmah tadi, dari hasil diskusi-diskusi pertama, bagaimana cara mengawal diskusi-diskusi kita agar tetap terjaga gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana mengejawantahkan hasil diskusi tersebut gitu. Karena seringkali kebetulan saya juga ada di suatu komunitas yang ketika berdiskusi dengan teman-teman itu bagus-bagus sekali gitu. Ada ide-ide yang luar biasa yang saya itu pun tercengang kadang seperti itu. Tapi ketika mencoba mengimplementasikan ke lapangan, mentoknya di situ gitu. Nah, mungkin di sini Ustaz Muhammad Iqbal bisa menjadi trigger bagi kita gitu. Ada ide-ide di lapangan yang mungkin bisa kita bawa di sini, tapi kemudian bisa dicontohkan oleh Ustaz Muhammad Iqbal. Ketika ada contoh tersebut, sedikit saja kadang contoh itu bisa menjadi trigger yang luar biasa bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya ketemu dengan Pak Ustadz Iqbal itu langsung 4 jam di sini Pak bicara Pak. Jadi saya memang betul-betul insya Allah saya menangkap apa yang disampaikan Pak Ustadz Iqbal, visinya, dan saya insya Allah sudah melakukan itu Pak, meskipun masih dalam skala mikro gitu ya. Jadi saya sebut kebetulan di rumah saya sendiri Taman Inovasi Pak, namun belum sampai kepada satu yang bisa secara langsung mendatangkan hikmah ya, masih sifatnya pendidikan. Saya ingin share bahwa satu yang challenge yang paling harus kita aware adalah dari lingkungan terdekat kita. Pertanyaan saya, nah bagaimana konsep ini, apakah bisa mengantisipasi seperti itu, karena kita bisa sekarang ini ogah memilih di apartemen, lebih baik di tanah-tanah yang kosong, makanya kita lebih baik minggir supaya bisa diwariskan gitu. Dalam hal partisipasi, berapakah minimalnya, lalu seperti Bapak katakan tadi untuk mengawal, bagaimana cara mengawal kita untuk suksesnya program ini. Pertama, pertanyaan Pak Tata tadi, idenya Rumah Hikmah itu semacam think tank gitu ya Pak ya. Think tank untuk apa? Think tank untuk umat. Umat ini mempunyai problem apa? Siapa yang memecahkan? Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lantas partisipasi apa yang bisa Bapak lakukan? Ya, di daerah Bapak bisa merintis semacam Rumah Hikmah ini dalam bentuk ya kayak solusi tadi, belajar memecahkan problem yang ada di masyarakat. Di mana saja kesempatan Bapak bisa menggali atau mensinergikan ilmu dengan jaringan Bapak di situ, di mana saja Bapak bisa memberikan solusi dan amal yang bisa mengatasi masalah yang ada, disitulah insya Allah Rumah Hikmah akan ada. Nah yang kedua, pertanyaan dari Pak Fadli tadi, mudharabah pada tahap berikutnya, ketika perusahaan ini akan kita kembangkan, kita copy paste di mana-mana, bisa membeli sahamnya atau bisa membeli sukuknya dan lain sebagainya. Kalau yang untuk dana awal, alhamdulillah sudah terkumpul dari rekan-rekan yang ada di sini, cukup untuk membebaskan lahan sampai mengurus perizinannya, insya Allah cukup.
tinggal masalah nanti setelah kita proses bangunnya, yaitu yang dana salam dan sebagainya tadi yang bisa melibatkan masyarakat luas. Tapi yang kita ingin bedakan adalah kita mengimplementasikannya menjadi hasil kajian, hasil ilmu yang digali tadi menjadi dasar, menjadi fondasi amal nyata gitu ya. Itu dibutuhkan strategi, yaitu bagaimana mengimplementasikannya. Jadi contohnya operasionalisasi dari strategi itu. Misalnya kita strateginya, oke, kita membuat kota peradaban. Strateginya supaya terbangun lingkungan yang beradab, yang berbudi unggul tadi, berbudi luhur dan melawan peradaban yang sudah ada. Nah, itu strateginya. Operasionalisasinya di mana? Membangun kota kan pekerjaan besar, tapi bisa kita mulai dari satu apartemen dulu, kan gitu ya. Nah, yang berikutnya yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan lagi, tadi sudah ketemu S, O, tinggal P-nya ya, strategi operasionalisasi. P-nya adalah people. Siapa yang akan mengimplementasikan ini, kan gitu ya, mulainya. Jadi yang itulah yang saya sebut tadi, tokoh-tokoh awal yang rela babak belur untuk mengoperasionalisasi tadi dari visi sampai strategi operasionalisasi sampai people yang melaksanakannya. Nah, di problem di Indonesia itu ada ilmunya tapi tidak sampai dieksekusi. Di Rumah Hikmah itu yang akan membedakannya nanti kita harapkan adalah karena ini memang tuntunan agama kita, yaitu sebaik-baik ilmu ya ilmu yang diamalkan, kan gitu. Untuk Pak Dr. Rendra, terima kasih sharingnya Pak. Memang acara-acara seperti ini alhamdulillah ini ada sejumlah bapak-bapak yang saya lihat dari yang tertulis di masuk data di belakang, sejumlah bapak-bapak yang alhamdulillah sampai menyelesaikan S3 dalam berbagai bidang. Mudah-mudahan bisa membantu kita mengimplementasikan banyak hal, termasuk Pak Dr. Rendra ini. Salah satu problem bangsa ini dan umat manusia ke depan adalah memang di 3 area, food, energy, and water. Jadi itu termasuk tugas kita semua untuk memikirkan itu. Nah, yang Pak Makmun tadi pertanyaannya adalah sampai sekarang memang orang-orang kita lebih suka tinggal di tanah. Betul, sesuatu yang sangat baik untuk saya. Kalau semua orang melakukan itu menjadi tragedi, gitu. Dan inilah yang terjadi di Jakarta. Semua orang memilih yang terbaik untuknya. Semua orang berburu lahan. Sehingga yang dapat siapa? Karena semua orang berburu lahan, lahan melonjak harganya. Sehingga yang bisa mampu mengakses lahan-lahan di Jakarta tinggal para konglomerat. Dan akhirnya hampir semuanya memilih tinggal yang jauh tadi. Itulah tragedy of the common. Sebagian kita tinggal di kota karena mungkin sesuai kebutuhan kita, profesi pekerjaan kita memang menuntut di kota dan lain sebagainya. Sebagian tinggal di jauh. Nah, kita dua-duanya kita atasi. Yang pengen tinggal di tempat-tempat yang jauh, di kebun-kebun, kita punya program namanya KKP, Kepemilikan Kebun Produktif. Orang bisa di Purwakarta, bisa di Jonggol sambil berkebun. Nah, kita ingin kota-kota itu menjadi kota yang terwarnai oleh kita, yaitu kota yang peradabannya kita yang membentuk, kurang lebih seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Basis diskusi ini adalah konsep-konsep dalam Islam, baik di Quran, hadis, atau sejarah Islam. Kutab itu konsep yang kita keluarkan dan kita didikkan di anak-anak. Kalau saya mau silahkan datang lihat di kita. Itu hasil diskusi. Jadi kita aplikasikan. Kalau konsep pendidikan dalam Islam usia 5-12 tahun disebut kutab, udah kita kasih nama kutab. Kemudian konsepnya apa? Ini konsepnya. Hasil diskusi ketemu nih konsepnya ini. Saya pagi-pagi bicara dengan Pak Iqbal tentang ini. Saya bilang, Pak, saya pernah menulis umpamanya di web kita di cahayasirah.com dan di parentingnabawiyah.com. Itu saya tulis judulnya Negeri Tanpa Pajak. Itu kan sebuah masalah besar yang memerlukan banyak ahli. Umpamanya seorang ahli agama, seorang ahli sejarah Islam mengeluarkan konsep, ternyata memang pajak itu bukan konsep Islam, itu konsep Persia Romawi yang sampai hari ini para ulama Islam sebenarnya memfatwakan haram pajak itu. Memang begitu keadaannya, kecuali ada pengecualian. Kecuali kalau negara nggak punya uang, negara harus diawasi penggunaan segala macam, itu sampai sekarang masih difatwakan sama. Konsep itu hadir seperti yang dibuat oleh Dr. Jamil Al-Qudsi. Ini seorang dokter masih cukup muda di Yordan. Karena awalnya juga gelisah, kenapa saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam itu tidak bisa mengobati penyakit-penyakit dalam gitu.
Gak usah jauh-jauh sebenarnya kan, penyakit-penyakit itu nggak ada obatnya. Asam urat aja nggak ada obatnya. Karena asam urat ini nggak ada obatnya. Kalau tanya ke saya, udah tanya ke teman kita yang juga spesialis, saya bilang coba jujur, ada obatnya nggak dok? Dia bilang nggak ada obatnya. Terus obat yang diminum apa? Itu hanya untuk menghilangkan nyeri dan menghilangkan bengkak. Loh, ini nggak ngobati, enggak. Artinya memang kan perlu luar biasa. Nah, Dr. Zain Al-Qursi hanya memulai dengan satu ilmu, yaitu ilmu nutrisi keseimbangan. 10 tahun dia teliti Quran dengan timnya. Disitulah kemudian para ahli bisa berdialog diskusi. Tinggal kemudian pengaitnya adalah kita sebagai muslim, adalah Qurannya ada, hadisnya ada, konsep secara Islam. Pertanyaan saya cukup satu saja. Ini timeline-nya itu bagaimana Pak? Yang pertama adalah bagaimana bentuk formal dari organisasinya. Yang kedua, pola hubungan nanti, aktivitas yang ada terlibat di dalamnya. Tiga, strategi penentuan prioritas untuk mengeluarkan produk-produk dari produk solusi dari Rumah Hikmah ini. Yang keempat adalah polisi atau kebijakan produk-produk atas produk, jadi kebijakan atas kebijakan yang diberlakukan pada produk-produk dari Rumah Hikmah. Itu aja Pak. Pertanyaan saya, sinerginya seperti apa kira-kira Rumah Hikmah nanti dengan apa bisnis yang dilakukan oleh Pak Iqbal yang sudah dirintis selama ini? Jadi bagaimana kalau apa gitu yang langkah-langkah yang akan dibangun? Bagaimana dulu pemuda-pemuda dulu membangun Islam sendiri gitu Pak? Untuk lain-lain ini saya belajar dari Said Qutb. Kurang lebih ucapannya begini, tidak peduli seberapa jauh dari tujuan itu, tetapi yang penting kita harus mulai, gitu kan Pak ya. Jadi masalah ini nanti tercapai kapan, wallahu a'lam. Saya tidak terlalu karena tugas kita, domain kita hanya berusaha. Nanti kota peradaban yang Islam itu kapan terbentuk, itu domainnya Allah yang menentukan, kan gitu Pak. Yang tugas kita adalah kita mulai sekarang, bisa kita lakukan apa. Kalau mau kita sih cepet kan gitu kan, tapi Allah punya kendali, punya keputusan. Kayak apartemen yang kita rancang tadi, insya Allah terjadi sampai selesai itu hanya perlu waktu sekitar 3 tahun. Tapi untuk membuat yang kedua, ketiga tidak usah tunggu ini selesai. Karena begitu itu jalan, dana terkumpul, orang udah lihat hasil, oh bener, tinggal nunggu selesai. Mungkin bapak-bapak udah akan rame-rame ikut, ayo bangun yang lain. Jadi insya Allah di semua staf itu, semua tahap, makanya di sini kita butuhkan seluruh ahli dari seluruh bidang agar kita tidak pertama tentu tidak melanggar ketentuan syariah, kedua agar kita tidak membuat langkah-langkah yang kontraproduktif. Dan kita nggak ingin tiba-tiba di antara kita ditangkap karena melakukan sesuatu yang ilegal misalnya. Meskipun secara syar'i benar mungkin ditangkap, tetapi karena kita hati-hati dan memproteksi dengan langkah yang proper, insya Allah kita akan kawal ini juga dengan supaya tidak berbenturan dengan legal formal yang ada. Mengenai sinergi itu begini Pak, kalau kita hanya berpikir misalnya hanya untuk mencari penghasilan, mencari maisha, mencari ini gitu, teman-teman sering melihatnya gitu, kalau kenapa sih masih mau lakukan ini, mau lakukan itu kan gitu Pak ya. Ini saya sering diajak teman-teman gitu, kok kayak serakah banget gitu kan, sudah mendapat pendapatan dari emas masih ngurusin kembili gitu kan, masih ngurusin kembili gitu. Suatu hari teman-teman saya melihat saya membuat roti gitu, masih juga melakukan ini, membuat roti dari kembili gitu kan gitu. Nah tetapi karena ini tuntutan Pak, supaya kita tetap bisa melanjutkan pekerjaan demi pekerjaan. Kadang kita berpikir bahwa yang membutuhkan mungkin bukan saya gitu, tapi dari efek dari ide itu akan Nah, sinerginya di mana? Sangat banyak sinerginya. Seperti kita mengumpul seperti ini, Pak. Sinergi yang paling gampang melihat bagaimana sinerginya, misalnya contohnya gerakan yang seolah-olah sangat jauh, Grey Dinner dengan Rumah Hikmah. Sinerginya apa? Nah, yang ngumpul kan ini kan Grey Dinner kan gitu kan. Melalui komunitas Grey Dinner kita bisa menjangkau bapak-bapak sekalian, bisa mengundang bapak-bapak sekalian datang ke sini kan gitu. Nah, jadi di Grey Dinner itu Pak, pembacanya secara keseluruhan yang terdaftar pernah tercatat di akun kita, pernah tercatat meskipun membeli 0,25 dinar, tercatat itu ada 100.000 lebih. Bayangkan kalau 100.000 lebih itu berhasil kita sinergikan semacam ini, kan gitu Pak. Makanya kalau ada event-event seperti ini gampang sekali budak Pak. Kita jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau kita punya acara kadang makanan kurang, kadang telat, salah hitung, selalu salah hitung karena yang kita memprediksi sekian yang ini gitu. Termasuk yang ketika menginap di
jomblo dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk sinergi. Kepengurusan lagi-lagi Pak nanti sesuai dengan respon dari ini gitu. Kalau hanya di formal di Roman Hema sampai kepada diskusi-diskusinya, mungkin ya kita bisa masing-masing yang punya keahlian khusus semacam menjadi pemimpin atau penanggung jawab untuk materi atau subjek diskusi itu. Gitu. Itu tentu tidak membutuhkan full time atau apa ya, karena itu waktu yang ada kita sedekahkan untuk membangun komunitas ini. Karena masalah kita adalah setiap disebut kata remaja itu atau pemuda itu bayangannya negatif. Pemuda masih jauh lebih positif daripada kata remaja. Remaja itu sudah semua negatif. Quran tidak pernah bicara negatif tentang remaja, tentang pemuda. Jadi selalu optimis, selalu menggunakan kata yang sangat positif. Kan hari ini Islam nggak berbuat apa-apa, tidak memimpin apa-apa gitu. Ya itu sama sekali jauh dengan yang tadi kita bahas waktu zaman peradaban Abbasiyah, di mana kota terbesar paling hebat segala macamnya di Baghdad itu, di seluruh dunia saat itu. Nah itu dikawal oleh anak-anak muda. Kalau bahasa Imam Ibnu Katsir begini betul tafsir. Beliau mengatakan bahwa kalau yang mendukung Nabi itu adalah anak-anak muda. Adapun yang tua rata-rata mati kafir. Bahasanya memang gak enak itu. Tapi memang begitu kalimat beliau. Kalau yang tua Quraisy, orang-orang Quraisy yang tua-tua itu rata-rata mati kafir. Silakan baca bukunya ini insinyur mekanik, insinyur Abdul Daim Al-Kahil yang punya web juga, kahil7.com. Itu menulis tentang efek Quran yang dihafal pada diri seseorang. Ya, jadi kalau seorang hafal Quran itu efeknya apa saja? Apa unsur positif yang didapat ketika seseorang punya Quran dalam dirinya? Karena Abdul Daim Al-Kahil juga hafal Quran juga umur 10 tahun. Urusan anak-anak muda kita yang belum terlambat memang jalurnya jalur itu. Di jalurnya adapun yang bermasalah, nah itu yang memang perlu perbaikan insya Allah. Kapan kita bicara lebih detail lagi. Itu kita pengen lihat apakah ini akan terjadi, kayak misalnya tadi ada bangunan apartemen terus spoolingnya ada di bawah, apakah hanya spooling segitu aja, sementara ilmu ini kan sudah sangat luas gitu, atau apartemen itu semua jadi universitas yang besar gitu, atau seperti apa gitu Pak dari sisi ilmuannya gitu. Ilmu tidak akan melahirkan sesuatu kecuali ilmu itu benar-benar diamalkan gitu. Di Indonesia itu tidak ada masalah ilmu katanya, karena ilmuwannya itu sangat banyak, tapi di Indonesia punya problem implementasi gitu. Jadi ada gap yang sangat tinggi dengan antara ilmu dan amal, kurang lebih gitu ya. Bahasa kita amal, kalau bahasa mereka sebutnya adalah eksekusi atau implementasi. Dan ini saya ngalami langsung, Bapak sekalian, ngalami langsung. Suatu saat saya lagi berlibur di sini, sederhana santai di rumah, ditelepon oleh seorang mantan menteri untuk ketemu seorang menteri yang masih aktif, menteri koordinator lagi gitu. Saya disuruh presentasi malam akan mendadak dikasih tahu siangnya, malamnya suruh presentasi. Nah ketika saya jelaskan kita akan lakukan ini, yang akan kita lakukan itu apa yang bapak-bapak mungkin sudah kenal namanya KKP, kepemilikan kebun produktif. Apa jawaban sang menteri? Sang menteri bilang begini, ini yang sudah kami pikirkan gitu. Jadi dia sudah jabat periode kesekian jadi menteri dan sudah berpikir, yang belum adalah berbuat, kan gitu. Nah jadi ketika saya begitu saya presentasi capek-capek, dia jawabannya ini yang sudah kami pikirkan gitu. Dan kemampuan berbuat kan lebih besar dia dari saya, kan gitu kan si ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Itulah gambaran bahwa di sini di kita ilmu sangat banyak dan tentu bisa terus digali diperbanyak, tapi jalannya adalah mengeksekusinya gitu. Bagaimana ilmu kita bisa menjawab masalah yang ada gitu. Bukan hanya pada saat diskusi. Kalau masalah itu sekarang umat ini tersingkir dari pusat perkotaan, tersingkir dari pusat peradaban, maka bagaimana ilmu kita menghadirkan kembali kita di pusat peradaban. Kitalah yang akan membentuk peradaban itu insya Allah dengan ilmu itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu para ahli di dunia kedokteran itu, di rumah sakit itu adalah merupakan produk dari diskusi di dalam ruang-ruang Baitul Hikmah. Ibnu Haytham umpamanya itu ahli cahaya, itu dia menyampaikan tentang konsep cahaya yang hasil dari diskusi di ruangan. Terus keluarlah menjadi ruang-ruang cahaya, menjadi kamera segala macam, itu hasil dari Ibnu Haytham.
Atau kemudian Ibnu Nafis ketika mengurai tentang penemuan terbarunya tentang masalah peredaran darah dalam tubuh manusia, itu menjadi konsep awal yang luar biasa. Ar-Razi dalam Al-Hawinya, dia punya buku kedokteran yang sebenarnya lebih dahsyat dari bukunya Ibnu Sina sebenarnya, Al-Qanun fit Tibb. Tapi Al-Hawi tidak seterkenal Al-Qanun fit Tibb. Al-Hawi juga menjadi rujukan utama di Eropa seperti sebagaimana Al-Qanun fit Tibb. Dan itu menjadi konsep untuk pembelajaran kedokteran sampai abad 15 di dunia Eropa, termasuk Al-Qanun. Waktu Az-Zahrawi umpamanya menulis tentang alat-alat bedah itu, dia gambar sampai hari ini model alat bedahnya masih sama sebagian. Itu dibawa ke ruang kedokteran. Itu ada acara TV yang tulis saya cari, kalau nggak salah TV di Inggris, mencoba mengungkap tentang penemuan-penemuan Islam dulu kalau dibawa ke hari ini masih ada nggak? Ternyata masih ada. Jadi bukunya itu dibawa, ditanya ke ruangan dokter, dokternya menunjukkan yang gambar ini alatnya nih, gambar ini alatnya. Itu sampai hari ini. Nah itu semua di ruang-ruang, karena mereka itu orang-orang Baitul Hikmah semua. Al-Khwarizmi apalagi, Khwarizmi orang matematika ya. Kita tahu ilmunya ya, jadi ilmu besar hari ini dari berbagai macam penemuan yang dia buat dan seterusnya. Apalagi ketika ilmu itu juga mulai ada komunikasi dengan Andalus. Andalus kan memang sudah Eropa. Nah, Andalus itu tempat kuliahnya anak-anak Eropa. Disitulah semua digodok di Baitul Hikmah di Cordoba. Itu digodok semuanya dan menghasilkan apa yang kita lihat hari ini. Pokoknya tentang pengairan. Rumah Hikmah ini insya Allah akan menjadi langkah awal yang tidak akan sia-sia. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada perbuatan baik itu kecuali Allah akan berikan balasannya kebaikan juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat akhir dari pertemuan kita ini dengan penuh kasih sayang, rahman dan rahimnya, sehingga masing-masing kita punya mendapatkan hikmah dan kemudian terus bekerja dengan lahan kita masing-masing dan kemudian menjadikan rumah hikmah yang dimulai oleh Pak Iqbal dan kawan-kawan ini sebagai sebuah orbit baru, ya, orbit ilmu dan orbit amal kita. Ya, mungkin habis ini kemudian ada juga yang kemudian lupa aja gitu berbulan-bulan, tapi tiba-tiba seperti Bapak tadi tiba-tiba ada mimpi apa gitu kan. Nah, datang, oh iya, mimpi kaget, oh Mah Hikmah, nah, gitu kan. Langsung datang gitu kan. Nah, nanti insya Allah sehingga dengan semua energi kebaikan itu, rumah hikmah seperti ini atau apapun yang dikerjakan oleh kita masing-masing itu akan bergerak terus menjadi bagian dari roda gigi yang akan menggulirkan kebangkitan umat ini. Karena kebangkitan umat ini tidak dimulai oleh kita, tapi juga kita jangan sampai ketinggalan. Sudah bergulir terus dari waktu ke waktu dan kita loncat di tengah-tengah, dan mudah-mudahan kita ikut dan kemudian ikut meraih kemenangannya sama-sama. Rumah Hikmah ini yaitu ajakan untuk bersinergi dalam ilmu dan amal. Nah, mudah-mudahan ajakan ini Bapak-Bapak bisa respon dan bisa bergabung dengan kami. Kami tidak memberikan apa-apa, hanya untuk mengajak beramal dan berilmu secara sinergi di antara kita. Itu tambahan saya. Tidak ada yang kebetulan ketika kita membuka surat pertama dalam Quran yang diturunkan pada Nabi SAW, surat Al-Alaq itu, nanti antum hitung sendiri ya, itu kata-kata yang situ terulang 2 kali rata-rata. Iqra terulang 2 kali, Rabbuk terulang 2 kali, Insan terulang 2 kali. Silahkan dihitung apa saja yang terulang 2 kali, dan itu proses penekanan yang luar biasa. Tapi di tengahnya itu ada kata al-qalam, alladzi 'allama bil qalam, dan kan sebuah kebetulan ketika menurut sebagian ulama yang turun setelah surat Al-Alaq 1-5 adalah surat Al-Qalam. Itulah mengapa Islam itu memulai dengan Iqra, baru kita mainkan kolam kita. Disitulah Baitul Hikmah hadir, kita membaca, kita berdiskusi, kita dan seterusnya, sampai kemudian kita bisa menuliskan sesuatu, dan itulah yang mengawal peradaban Islam sampai besarnya. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Dan tidak ada penutup yang lebih baik daripada kita mohon kepada Allah, dan kami atas nama Pak Muhammad Iqbal, Bu Nur Azizah, Bu Azizah yang menjadi tuan rumah di sini, atas nama Gerai Dinar, atas nama saya Siroh juga,
atas nama kita semua juga di sini, karena ini udah jadi rumah kita ini, insya Allah. Boleh Pak Iqbal ya? Rumah Hikmah ini udah jadi rumah kita semua. Silahkan kalau nyasar-nyasar sini, mampir di sini. Pak Iqbal selalu ada di sini. Kalau nggak ada Pak Iqbal ya nggak usah mampir lah. Tapi insya Allah sudah rumah Hikmah ini diresmikan. Insya Allah akan selalu ada yang full time menjaga di sini dan siap menampung apa saja potensi yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, dan juga mudah-mudahan kenangan yang terbawa ini kenangan yang baik sehingga juga menghasilkan amal-amal yang baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan doa surat Al-Asr. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rasulina insan illa alladziina amanu Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, atau kita ketemu di surga Jannatul Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات